Amin. Selamat pagi. Kok tumben pagi-pagi sudah di sini? Saya setuju-setuju saja. Itu sih terserah sama si Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode sejarah singkat kali ini akan membahas mengenai kiprah seorang bomber B-29, yaitu Radmi. Pelawak pertama yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Namun sebelumnya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Bagi yang belum dapat kerja, semoga segera diberikan pekerjaan seperti yang diinginkan. Dan buat yang jomblo, semoga segera dipertemukan dengan kekasih idaman. Amin. Di tanah air, jumlah pelawak perempuan bisa dihitung dengan jari. Keadaan ini juga terjadi pada masa lalu. Sekarang ada Tri Retno Prayudati atau lebih dikenal dengan Nunung. Dulu ada Suratmi atau tenar dengan sebutan Radmi B29. Radmi B29 lahir di Bandung pada 16 Januari 1932. Sejak kecil dia suka menyanyi. Sampai-sampai sang nenek sering mengomel, tak sudi cucunya jadi ronggeng. Bakul, jamu, bayu-bayu bomber. Siapa minum bisa seger. Tapi Radmi kecil tetap tidak bergeming. Saat masih bocah, ayahnya Salimin meninggal dunia. Radmi pun harus menjalani hidup prihatin bersama ibunya, Sainem. Keadaan inilah yang memaksa diri saya untuk membulatkan tekad dalam usaha saya memenuhi panggilan hidup yang sebenarnya, yaitu kesenian, ujar Radmi. Radmi belajar kesenian secara otodidak. Dia rajin menyaksikan pertunjukan dan langsung mempraktikannya. Dan dia berhasil. Bahkan menjadi seniman multitalenta. Sebagai pesinden, penyanyi keroncong, pemain sandiwara dan film, serta pastinya menjadi pelawak. Nama Radmi B29 pun melambung, terutama pada periode tahun 1970-an. Radmi mengawali karir di panggung hiburan pada tahun 1943 sebagai penyanyi keroncong. Beberapa kali dia harus meninggalkan panggung karena ikut perang. Radmi melanjutkan karir di dunia hiburan usai agresi militer Belanda II. Dia menjadi penyanyi keroncong Orkes Studio Bandung pimpinan E. Sambojan. Radmi pindah ke Jakarta pada pertengahan 1950-an. Dia bergabung dengan grup wayang orang Tritunggal di Kebon Kelapa, Jatinegara, pimpinan suaminya Idris Indra. Tugasnya sebagai penari dan pesinden. Sesekali agar memeriahkan suasana, tak segan dia melawak. Dia juga mulai memasuki dunia film sebagai figuran lewat 2 film komedi, Si Jimat 1960 dan Kuntilanak 1961. Di Bandung, Radmi kerap menghibur keluarga TNI Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI dengan lawakannya. Rupanya, dengan lawakan saya itu, mereka selalu merasa puas. Oleh karena itu, saya dijuluki dengan sebutan B29 dari jenis pesawat bomber 29. Radmi memang punya hubungan lekat dengan tentara. Pada masa revolusi fisik, Radmi ikut berjuang dalam kancah revolusi fisik sebagai anggota Barisan Srikandi atau Laskar Wanita Indonesia, LASWI. Pernah juga jadi anggota staf Batalion Brigade D1016 di Jawa Tengah. Dia mengundurkan diri dari ketentaraan dengan pangkat terakhir Sersan II.
Setelah ibunya meninggal dunia, Ratmi pindah ke Jakarta pada 1966. Pada tahun itu pula, Ratmi memasuki dunia lawak. Ratmi bilang dia mendapat kesempatan menjadi pelawak terkenal melalui perantara dedengkot lawak saat itu, Bing Slamet. Ratmi punya modal yang cukup sebagai pelawak. Selain mengenal teknik melawak, dia punya postur tubuh yang bisa dimanfaatkan. Tubuhnya subur, pipinya tembem, hidungnya pesek. Kehadiran Ratmi di pentas lawak diapresiasi banyak pihak. Kita bisa menghitung jari berapa jumlah pelawak wanita. Bahkan di ibu kota yang merupakan pusat segala macam kegiatan, barangkali hanya ada seorang pelawak wanita, yakni Suratmi Bomber 29. Memang masih ada yang lain, tapi hanya Ratmi B29 saja yang benar-benar mengkhususkan diri di bidang dagelan. Kita telah beberapa kali menyaksikan Ratmi beraksi baik di atas pentas maupun di televisi. Kesimpulan kita mengenai dirinya, ia memang seorang pelawak tulen. Seiring popularitasnya, Ratmi pun kembali merambah ke layar lebar. Dia memegang peran-peran penting dalam film Ketemu Jodoh 1973, Cyrano 1973, dan Ratu Amplop 1974. Sepanjang hidupnya, Ratmi setidaknya membintangi 32 film. Saking terkenal, pada tahun 1970-an ada merek sabun colek produksi PT Sinar Ancol dengan nama yang sama. Ratmi pula yang menjadi bintang iklannya. Popularitas itu membuat Ratmi sibuk bukan kepalang. Pada tahun 1977, dia menjalani syuting 3 film sekaligus. Direktris Muda, 9 Janda Genit, dan Hujan Duit. Pada 31 Desember 1977, Ratmi baru saja menyelesaikan pengambilan gambar di Ujung Pandang, kini Makassar, Sulawesi Selatan, untuk film Direktris Muda. Ketika hendak masuk pesawat untuk bertolak Surabaya merayakan tahun baru, tiba-tiba Ratmi ambruk. Dia terkena serangan jantung. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia menghembuskan nafas terakhir. Karena memiliki tanda jasa bintang gerilya, bintang kemerdekaan 1 dan 2, serta bintang gerakan operasi militer 1 dan 5, Ratmi B29 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ratmi menjadi pelawak pertama yang dimakamkan di sana, menyusul kemudian Triman, anggota Sri Mulat pada tahun 2003.